Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang Introduction to Analytics in Accounting. Pada materi ini kami akan menjelaskan apa itu data analistik dalam akuntansi, bagaimana perannya dalam membantu pengambilan keputusan, serta manfaatnya dan peningkatan efisiensi dan akuransi laporan keuangan. Selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Saya Cinta Alfa Mordia dengan NPM terakhir 336. Kedua ada Kuni Solihatan Nadia dengan NPM terakhir 333. Ketiga ada Nova Aulia Putri dengan NPM terakhir 020. Keempat ada Kholisatul Aini dengan NPM terakhir 040. Dan yang terakhir ada Mayada Hersya Putri dengan NPM terakhir 309. Di sini saya akan menjelaskan tentang role of data analytics in accounting, peran analisis dalam data akuntansi. Yang pertama ada helps accounts analyze large volumes of data, yang dimana ini tuh bisa membantu akuntansi untuk menganalisis data dalam jumlah besar. Dengan data analistik, akuntan itu dapat mengolah ribuan bahkan jutaan data transaksi secara cepat dan akurat, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan dibandingkan cara manual. Yang kedua ada identify patterns and trends in financial information, yang dimana ini bisa membantu mengidentifikasi pola dan tren dalam informasi keuangan. Analisis data memungkinkan akuntan melihat pola penjualan, tren kenaikan atau penurunan pendapatan, pola pengeluaran perusahaan. Hal ini membantu dalam memahami kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, improve decision making process, yang dimana meningkatkan proses pengembalian keputusan. Data yang telah dianalisis memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan, sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan fakta, bukan hanya perkiraan. Yang keempat, support auditing and assurance activities, mendukung kegiatan audit dan asuransi. Data analistik membantu auditor untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan, menguji transaksi secara lebih menyeluruh, meningkatkan kualitas pemeriksaan. Dan yang kelima ada transfer account from record keepers into data analysis. Ini tuh mengubah peran akuntan dari pencatatan transaksi menjadi analisis data. Saat ini akuntansi tidak hanya mencatat laporan keuangan, tetapi juga menganalisis data, memberikan insight atau rekomendasi, membantu strategi bisnis perusahaan. Jadi, kesimpulannya adalah analitik berperan penting dalam akuntansi karena membantu mengolah data besar, menemukan pola, meningkatkan pengembalian keputusan, mendukung audit, serta mengembangkan peran akuntan menjadi lebih strategis. Di sini saya akan menjelaskan tentang development of technology and big data, perkembangan teknologi dan big data. Yang pertama ada rapid technological advancement increase data availability. Perkembangan ini tuh sangat pesat karena perkembangan teknologi yang sangat cepat meningkatkan ketersediaan data. Saat ini hampir semua aktivitas bisnis itu menggunakan sistem digital, sehingga data menjadi lebih mudah dikumpulkan, disimpan, dan diakses. Yang kedua ada accounting system generate large amount of data atau big data. Sistem akuntansi menghasilkan data jumlah besar. Setiap transaksi, penjualan, pembelian, pembayaran, dan aktivitas lainnya akan terekam dalam sistem, sehingga perusahaan memiliki data yang sangat banyak untuk dianalisis. Yang ketiga, use of digital tools and analytic software in accounting, atau penggunaan alat digital dan software analitik dalam akuntansi. Akuntansi sekarang menggunakan berbagai aplikasi dan sistem komputer seperti untuk mengolah data, menganalisis laporan keuangan, membuat laporan secara otomatis. Hal ini tuh membuat pekerjaan lebih cepat dan akurat. Yang keempat ada enables real-time and more accurate analysis. Memungkinkan analisis secara real-time dan lebih akurat. Data dapat dipantau secara langsung, sehingga perusahaan dapat segera mengetahui kondisi keuangan dan mengambil tindakan dengan cepat. Selanjutnya, importance of data in decision making. Pentingnya data dalam pengambilan keputusan. Data sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena yang pertama,
memberikan informasi yang akurat dan andal. Yang kedua, membantu mengidentifikasi pola dan tren. Dengan menganalisis data, perusahaan itu dapat melihat pola dan tren yang mendukung keputusan strategis maupun operasional. Yang ketiga, mengurangi resiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Penggunaan data mengurangi keputusan yang hanya berdasarkan intuisi. Manajer dapat mengambil keputusan berdasarkan bukti yang jelas dan akurat. Yang keempat atau yang terakhir ini tuh meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Karena keputusan dibuat berdasarkan data yang valid, maka hasilnya tuh lebih tepat, efisien, dan mendukung peningkatan performa perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu ke bagian jenis-jenis data analitik. Data analitik dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis utama berdasarkan tujuan analisisnya. Setiap jenis memberikan tingkat pemahaman yang berbeda, mulai dari memahami kejadian di masa lalu hingga memberikan rekomendasi tindakan di masa depan. Jenis yang pertama adalah deskriptif analitik yang menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Nah, jenis ini berfokus pada peringkasan data historis menjadi informasi yang bermakna. Contohnya adalah laporan keuangan, laporan penjualan, dashboard, dan juga analisis rasio. Deskriptif analitik membantu organisasi memahami kinerja masa lalu dan kondisi saat ini. Lalu jenis yang kedua adalah diagnostik analitik yang menjawab mengapa hal itu terjadi. Nah, analisis ini lebih mendalam karena mengkaji hubungan antar variabel untuk menemukan penyebab dari suatu kejadian. Misalnya, untuk mengetahui mengapa penjualan itu menurun, mengapa biaya meningkat, atau mengapa laba berubah dalam periode tertentu. Jenis ketiga adalah prediktif analitik yang menjawab apa yang kemungkinan akan terjadi. Nah, jenis ini menggunakan data historis, model statistik, dan teknik peramalan untuk memprediksi kejadian di masa depan. Dalam akuntansi dan bisnis, prediktif analitik dapat digunakan untuk meramalkan penjualan, memperkirakan risiko, dan juga memprediksi arus kas atau mengantisipasi tren pasar. Jenis yang paling tinggi adalah preskriptif analitik yang menjawab apa yang sebaiknya dilakukan. Analisis ini tidak hanya memprediksi hasil di masa depan, tetapi juga memberikan rekomendasi tindakan yang dapat diambil. Contohnya adalah menyarankan penyesuaian anggaran, lalu perubahan strategi harga, atau perbaikan sistem pengendalian internal. Di slide ini saya akan menjelaskan mengenai data dan manajemen data. Ada dua tipe data. Yang pertama ada data terstruktur, yaitu data yang memiliki skema atau model data yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk yang kedua ada data tidak terstruktur, yaitu informasi yang tidak memiliki format atau struktur tetap, sehingga sulit diproses oleh basis data tradisional. Nah, untuk slide selanjutnya ini masih sama dengan slide sebelumnya, yaitu data dan manajemen data. Yang pertama, ada kualitas data, yaitu mengukur seberapa akurat, lengkap, konsisten, spesifik, dan mutakhir suatu data. Yang kedua, tata kelola data, yaitu aturan, kebijakan, dan tanggung jawab untuk mengelola aset data secara menyeluruh. Kemudian ada penyimpanan data, yaitu cara dan tempat penyimpanan data, baik di basis data struktur, gudang data, maupun awan atau cloud. Untuk selanjutnya ada pembersihan data, yaitu proses memperbaiki, menghapus, atau mengoreksi data yang salah, tidak akurat, atau duplikat. Nah, yang terakhir ada integrasi data, yaitu memproses, menyatukan data dari berbagai sumber seperti CRM, ERP, media sosial ke dalam satu sistem terpadu. Yang selanjutnya ada proses analitik data. Proses analisis data itu pendekatan terstruktur yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna untuk pengambil keputusan. Nah, langkah-langkahnya itu bisa yang pertama mendefinisikan pernyataan, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga bersihkan dan siapkan data, yang keempat menganalisis data, yang kelima menginterpretasikan dan mengomunikasikan hasil. Alat-alat yang dapat digunakan itu untuk mendukung proses analisis data tergantung pada kompleksitas analisisnya. Yang pertama ada spreadsheet, yang kedua ada alat visualisasi, yang ketiga ada perangkat lunak statistik.
Nah, spreadsheet itu biasanya digunakan untuk mengatur data, melakukan perhitungan, menerapkan rumus, dan membuat grafik dasar. Yang kedua itu alat visualisasinya itu digunakan untuk membuat bagan, grafik, dan dashboard yang membantu menyajikan data secara visual. Yang ketiga, perangkat lunak statistik digunakan untuk analisis tingkat lanjut seperti pengujian statistik, terutama untuk pengumpulan data besar. Nah, selanjutnya yaitu membahas terkait pertimbangan analisis data tambahan. Nah, untuk memahami analitik data, penting untuk membahas dua topik tambahan yang mencakup beberapa bagian dari pola pikir analitik. Yang pertama yaitu ada mengotomatiskan langkah-langkah dalam proses analitik, dan yang kedua ada memahami kapan menganalisis data sudah cukup untuk menghasilkan penilaian dan keputusan berkualitas tinggi. Nah, kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu automation atau otomatisasi. Nah, jadi otomatisasi adalah penerapan mesin untuk secara otomatis melakukan tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Misalnya, alih-alih menyalin dan menempel data secara manual dari basis data komputer ke program lain, nah program komputer ini dapat ditulis untuk secara otomatis melakukan tugas ini. Nah, otomatisasi ini telah menjadi bagian penting dari akuntansi. Nah, sistem komputer pertama yang mengumpulkan data akuntansi diprogram untuk secara otomatis menjumlahkan jumlah kredit dan debit dari entry jurnal untuk memastikan keseimbangannya. Nah, otomatisasi bisnis itu berkisar pada spektrum dari yang sangat dasar hingga yang sangat kompleks. Otomatisasi yang sangat dasar ini membutuhkan proses yang sangat terdefinisi sehingga seorang programmer itu dapat merancang semua logika yang dibutuhkan untuk melakukan setiap langkah tugas tersebut. Nah, seringkali jenis otomatisasi ini dilakukan dengan robotic process automation atau RPA, yaitu perangkat lunak komputer yang dapat diprogram untuk secara otomatis melakukan tugas di berbagai aplikasi seperti yang dilakukan oleh pekerja manusia. Nah, meskipun otomatisasi aktivitas itu seringkali dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, tidak semua aktivitas itu cocok untuk otomatisasi yang sukses. Nah, aktivitas yang paling baik untuk otomatisasi dasar adalah aktivitas yang sering dilakukan, memakan waktu, berulang, berbasis aturan, dan juga stabil. Nah, perlu diingat juga bahwa ada resiko dan kekhawatiran terkait otomatisasi. Lalu yang kedua ada data analytic is not always the right tool, yaitu analisis data tidak selalu menjadi alat yang tepat. Jadi, analisis data itu tidak selalu merupakan alat yang tepat untuk mencapai hasil yang terbaik. Nah, data yang andal itu tidak tersedia untuk aspek-aspek dari banyak pertanyaan. Misalnya, penilaian atau intuisi manusia mungkin dapat menjelaskan faktor sentimen yang tidak dapat diukur secara andal. Artinya, hanya karena analisis data menyarankan untuk mengambil satu tindakan, nah, tidak selalu berarti bahwa ini adalah keputusan terbaik untuk individu atau organisasi. Sebagai contoh, kapan analisis data mungkin kurang efektif? Pertimbangkan skenario di mana seorang analisis data menganalisis berapa banyak uang yang dapat diperoleh perusahaannya dari melakukan penipuan dan kemungkinan tertangkap. Nah, meskipun jenis analisis data ini mungkin menunjukkan bahwa perusahaan itu akan diuntungkan dari melakukan penipuan karena keuntungannya besar dan kemungkinan tertangkapnya itu rendah, seorang CEO yang beretika itu pasti akan menyadari bahwa pilihan potensial tersebut salah dan tidak seharusnya dipilih, apapun yang dilaporkan oleh analisis data. Nah, analisis data ini memiliki kekuatan dan juga kelemahan, keduanya itu harus dipahami. Gunakan data untuk membuat keputusan yang lebih baik.